digolongkan di dalam golongan umat Nabi Muhammad adalah kenikmatan yang tiada kita miliki, akan tetapi kehendak daripada Allah. Orang-orang yang terdahulu bahkan Nabi, mereka mengucapkan kepada Allah permohonan hendak menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tanpa berucap Allah golongkan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas.
kalian umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, bahkan yang pertama kali dimasukkan oleh Nabi ke dalam surga atas izin Allah adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah itu kita semuanya akan tahu dimasukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Wasyafah itu ada yang mengaku umat Nabi, tapi Nabi kada tahu. Ini memang bisa jadi masalah. Hanya pengakuannya sebagai umat Nabi, tapi Nabi nak kada pinantu. Ini orang riwayatnya adalah orang yang benci dengan salawat kepada Nabi. Lisannya sebelumnya kada pernah memuji Rasulullah. Lalu dimimpikan di dalam tidurnya dunia ini kiamat. Kemudian hancur alam semesta di padang mahsyar, ia bertemu dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lisannya berucap, wahai Nabi, ulun umat pian. Ujar Nabi, ulun kada pinantu. Ini yang menjadi masalah. Toh memadahkan identitas lawan Nabi. Ulun ini orang Banjar, rumah di lokasi Jakarta Selatan. Cuma di kitab itu ada datang lokasi orang Banjar ada. Jika bahasa toh memadahkan identitas lawan Nabi, ada tahu di Rasulullah dia siapa, orang mana, asal mana. Akhirnya ini orang bertakun, ya Rasulullah, di mana biar meminangui umat biar. Dijawab oleh Rasulullah, ana ma'rifati bi ummati bi qadri salawatihim alayya. Ujar Nabi, ulun tu minantu lawan umat ulun berapa banyak lisan dan untungnya berucap salawat kepadaku. Semakin banyak lisannya bersalawat, semakin kena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu imbah Nabi ucap aja betul, sadar bahwa seorang pada mau bersalawat, saat itu diwajibkannya dirinya saban hari 100 lawan Nabi bersalawat sampai sebulan, lalu kami diulang. Imbah mewajibkan dirinya bersalawat, lalu pertemuan ulang dunia di kiamat, di padang mahsyar bertemu lawan Nabi. Wahai Rasulullah, ulun umat pian? Ya, sekarang betul kau adalah umatku, kata Rasulullah. Karena sebulanan tadi baca salawat 100 sampai sebulan, diwajibkannya dirinya saban hari 100, itu hanya 100 kali. Bayangkan orang yang membaca maulid, orang yang membaca burdah, membaca dalail, tarawih, saban sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, dan sepanjang-panjang salawatnya. Terserah mau salawat apa, yang penting itu tanda pengenal kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengakui kita bahwa benar kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan di majelis seperti ini adalah hujjah dan bukti yaumul qiyamah bahwa kita semuanya mudah diakui Rasulullah sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukur kita yang kedua adalah syukur Allah jadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan dunia dan seisi dunia, 7 lapis langit dan bumi dijunung diurupakan dengan pangkat umat Nabi Muhammad, karena ada artinya dunia dan seisinya, karena sangat tinggi dan nilainya luar biasa. Orang yang mempunyai pangkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu masuk surga yang lain kan, umat Nabi Adam antri, umat Nabi Nuh antri, belum tahu masuk. Umat Nabi Idris, umat Nabi Hud,
umat Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabi yang lain belum lagi. Karena ada izin yang paling awal masuk pertama kali Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ini terakhir masuk. Ada mau dulu. Sekira umat Nabi jangan ada yang tak tinggalnya di luar, semuanya masukkan Nabi berdekat. Pemimpin melodi masukkan umat. Imbas sudah habis hanya Nabi masuk. Itu kira ada yang tak tinggal. Sudah di dalam surga, Nabi mendapat Jibril nampak ujian itu siapa? Nampak ya Umar ulun ya Rasulullah. Ya Hanan, ya Hanan. Siapa itu wahai Jibril? Umat pian ya. Jadi Jibril umat pian ya Rasulullah. Karena jadi ujian disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosanya di dalam dunia. Rupanya meninggal ada sahabat minta ampun. Jangan Nabi dosanya apa? Durhaka dengan kedua orang tuanya. Lawan rumah abahnya dah durhaka. Jadi ujian Nabi kuitannya di mana? Jadi Jibril dalam surga. Langsung Nabi keluar naik ke aras, sujud bagi Rasulullah 3 kali di hadapan Allah. Irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat wajahmu wahai kekasihku Rasulullah. Angkat. Ulun hendak dari syafaat Nabi. Itu ulun mendengar anak yang durhaka dengan orang tuanya, dan itu tergolong umat ulun ya Allah. Angkat tangan ulun berikan syafaat, ampuninya ya Allah Ta'ala. Maaf ulun kata ampuni wahai kekasihku sebelum orang tuanya merentot dengan anaknya tersebut. Padahal Nabi nang turun tahan. Apakah sampai situ perjuangan baginda Rasulullah? Kada sampai situ. Kalau Pak Nabi berkulit ke surga, sudah ada siksaan malaikat ada. Ujar Nabi, ulun betakun kuitannya di mana? Di surga. Didatangi oleh baginda Rasulullah minta izin kepada Allah. Benar-benar biar dia umahnya si Anur pergi, abahnya si Anur biar. Ulun jari Nabi mendapat kabar anak dia disiksa di dalam neraka. Tahu lah dia, ada tahu kesalahannya karena durhaka lawan dia. Ulun minta izin kepada Allah, ujar Nabi, datang lawan dia supaya dia mengampuninya. Ulun mewakili anak dia, memintakan ampun kesan anak dia. Hakon kada dia mengampuni kesalahan anak dia, diridhoi anak dia. Jangan rumah abahnya, maaf ya Rasulullah, sampai detik ini kami kada rela. Kami kada hendak mengampuni, kada hendak meridhoi anak kami itu. Hati Rasulullah mendengar itu, ya Allah. Nabi sudah berusaha mendatangi supaya memintakan ampun, ucapannya la. Kami masih sakit hati ya Rasulullah. Lagi di dunia kami dihinanya, dicelanya, diusirnya, bahkan difitnahnya oleh anak kami itu. Mengeluarkan air mata kami tidak diperhatikannya. Ini sesuatu yang luar biasa sakit hatinya orang tua. Waliyahulillah. Ridallah faridallah walidayat syukurullah fi syukurul walidayat. Maka baginda Rasulullah berjuang kada sampai itu. Kalau bang mendengar kuitannya kada mengampuni, lalu keluar dari surga, sudah habis ada. Ya Allah, izinkan dulu membawa kuitannya ini melihat adab anaknya di dalam neraka. Barangkali melihat anaknya disiksa, kuitannya mengampuni, mudahan ya Rasulullah. Jadi dia Allah Ta'ala izinkan, silakan bawa orang tuanya. Maka dibawalah keluar dari surga melihat siksaan anaknya. Sampai di muara neraka
ya Malik, Malik buka apa? Ini kuitannya hendak melihat siksaan anaknya yang durhaka kepadanya. Mbah dibuka hindawal panasnya itu, langsung nyaka bahasa kita lawan Nabi Pak. Api neraka tak lucut langsung, bahasa banjir tak lucut, kadang mungkin kepanasannya. Cucu baginda Rasulullah Syekh Abu Bakar bin Salim sawak masuk ke dalam neraka aja neraka langsung. Ya Allah, jangan neraka ulun kada mau bernyana lagi karena bagaimana darah daging kekasih biar aja Allah tahan itu hanya darah daging kekasih saja, belum lagi jadduhul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya surga ataupun nar bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma riwayat dibuka melihat azab siksaan anaknya dari kada tahan kuitannya, ada tahan. Takuriak langsung anak melihat apa umumnya berdirian di luar. Ya Allah, ya Abah, teriakan demi teriakan minta tolong dengan rumah abahnya, seakan-akan jeritan itu anak meminta ampun atas kesalahannya di dunia, pernah berucap kasarnya, pernah menyakiti istrinya dengan orang tuanya. Ya Abah, wahai Abah, ampuni artinya dosa kesalahan ulun, biarkan bajajak diburi yang ada di seluruh dunia, tapi ulun kada tahan bajajak di badannya api nerakanya Allah. Ya Allah, wahai ibu, ampuni kesalahan ulun, seakan teriakan seperti itu. Biarkan panas matahari sejengkal ulun menahannya, tapi kada tahan panas badannya api neraka ya Allah. Langsung runtuh hati kuitan kalian. Anaknya dipukul di Adam, kullama badalnahum imah dipukul hancur, diganti Allah Ta'ala lagi, hancur lagi dipukul hidup pula, imah dipukul malaikat hancur jadi hidup lagi anaknya, tubuhnya kepalanya hancur lagi dipukul hidup lagi, berkali-kali seperti itu di hadapan orang tuanya, teriakan demi teriakan, ya Rasulullah, tolongi anak ulun ya Rasulullah. Jadi Nabi ulun kata tolongi, biar ampuni dulu, biar ridho pada anak dia. Langsung ya Rasulullah, sedahsyat ini orang yang durhaka disiksa ulun kada tahu azabnya. Mulai detik ini kami ridho dengan kesalahan anak kami. Kami ampuni anak kami sedang apapun kesalahannya. Kami kada tahan melihat azabnya seperti ini. Langsung hati Rasulullah gembira luar biasa saat orang tuanya berucap, kami ridho dan mengampuninya ya Rasulullah. Berhasil perjuangan Rasulullah. Langsung ujar Allah Ta'ala, sekarang tugas dia syafaati min ahlil kabair, tugasku jadi Nabi memberikan syafaat lawan orang yang dimana berisian dosa yang besar. Karena durhaka dengan orang tua adalah termasuk dosa yang besar, maka digulung syafaat baginda Rasulullah. Akhirnya diangkatlah itu anak yang tadi durhaka dengan orang tua, bukan wujud manusia tapi hancur debu, bekas dipukul oleh malaikat azab, malaikat zabaniyah, disiksa di neraka jahannam. Nangis orang tuanya, uminya, abinya, ya Rasulullah, waladi ya Rasulullah. Ajarnya Nabi yang penting kita keluarkan dulu, imbah dibawa keluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Kita akan nahrul hayawan kepada Rasulullah. Ada maratnya semai kehidupan, maka dikubui di situ debu tadi. Tumbuhlah kakinya, tumbuhlah jasadnya, tumbuhlah kepalanya, tumbuhlah bagian tubuhnya, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakatlah ini anak dengan kedua orang tuanya. Gembira karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan yang luar biasa, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini anak masuk ke dalam surga, cuma berciri di dadi ikun minatna, hanya lapas dari neraka. Kurang ahli surga ini rupanya membaca, nah
ibuannya hanya singgah di warung jam lain. Keciri rupanya, angsulan kopi ada. Artinya tidak ini keciri kurang lapas. Supan lawan anak-anak surga yang lain bertulis becak. Ya Rasulullah, tidak ulun diurahkan orang yang lain anak-anak surga. Artinya hal lapas minna. Sini ya Rasulullah, disapu dengan tangan yang mulia baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mencorong langsung bersih seperti orang ahli surga yang lainnya. Gembira sempurna itu anak berkumpul dengan orang tuanya. Hal adalah satu anugerah daripada syafaat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Artinya kasih sayang Rasulullah melebihi sayangnya kedua orang tua. Sesayang-sayang orang tua kepada anak, maka baginda Rasulullah lebih berlipat ganda sayangnya kepada umatnya. Dan kita dinazarah Rasulullah, dan kita disayangi oleh baginda Rasulullah. Oleh karenanya kita bersyukur Allah golongkan dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Satu anugerah yang luar biasa. Yang ketiga, kita bersyukur digolongkan orang yang duduk di dalam majelis ilmu seperti ini. Adalah anugerah. Orang yang paling beruntung umurnya ia gunakan duduk di dalam satu majelis. Bulannya bulan Ramadan, bulan yang mulia. Tempatnya Allah dudukkan kita di dalam rumahnya Allah, di majelis. I'tikaf kita bawa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnat lillahi ta'ala. Ada riwayat lain, nadartu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi, lebih besar nilainya. Ada lagi, kita syukur kepada Allah selain duduk di masjid di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, salat fardu subuh. Jadi antara 5 waktu yang paling mulia, yang paling afdal adalah fardu subuh berjamaah. Kemudian ditambah lagi kita di dalam hadirnya untuk majelis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Kalamul Habib Alwi bin Syihab juz 1 halaman 167 disebutkan, man hadar majlis min majalisil khair fi Ramadan, siapapun orang yang hadir majlis daripada majlis kebaikan di dalam bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin, niscaya Allah akan catat setiap langkah kaki yang berjalan menuju itu majlis ibadat sanatin, nilai ibadah setahun saling kami salangkahnya. Memulai rumah ke masjid tadi sudah 50 langkah, sudah mengantongi 50 tahun nilai ibadah. Itu hanya nilai langkah, belum lagi nilai yang lainnya. Bayang fardu subuhnya belum, faham ilmunya belum, sembahyang sunat subuhnya belum, fadilah yang lainnya belum, hanya lingkarannya sih sudah nilainya. Ada yang terbanyak 100 langkah, nilainya 100 tahun dah dapat ibadah. Udah tadi dua langkah ya udah, bunyi barangnya langsung 2 tahun ya. Jadi sedikitannya ya 6 juta meliling musik itu sekira banyak lingkaran. Bukan masalah khutbahnya, bukan masalah langkahnya, bukan masalah jumlah banyak sedikitnya. Allah gerakkan hati kita turun ke majelis, itu anugerah, udah anugerah. Ada orang yang mulai malam kena subuh hendak ke majelis, niat udah pas subuh garing jadi. Ada juga kada garing kotor, napakah halangan kada jadi. Ada juga subuh kalau berniat ke majelis kada,
tapi Allah mengubah hatinya, diputar oleh Allah ila nuri Rasulillah. Akhirnya turunlah ke majelis, timbul kawannya begitu. Lekor salah biar orang pamang kenapa kawan di pamang masih gitu sepuhan belum ada tahu arahnya kemana ngawan nih langsung terduduk asal ada terniat kawan tadi gara-gara ganti kawannya sebabnya kita tidak tahu tentang kesalahan. Artinya sebab-sebab itu banyak dan itu semua dari salah satu anugerah yang luar biasa. Allah memutar hati manusia yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, si fulan di majlis, si fulan di majlis, si fulan di majlis, si fulan di majlis, itu sudah ada di dalam tulisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling beruntung adalah orang yang duduk di dalam majlis ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapapun orang yang hendak dunia, jalannya duduk di majlis ilmu. Siapapun yang hendak akhirat pun duduk di dalam majlis ilmu. Wa man arada huma, orang yang mau keduanya, dunianya mau sukses, akhiratnya mau sukses, duduklah di dalam majlis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tugas kita menuntut masalah paham ataupun kada paham urusan Allah. Ulun ilmu yang sudah asa bertahun-tahun kada sing pahaman, nah itu nang buang rasamu yang tadi. Yang penting kada paham berapa tahun kan kewajiban kita duduk di dalam majelis ilmu menunaikan perintah Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban seorang daripada muslim laki-laki dan muslim perempuan itu adalah faridah. Kewajibannya menuntut ilmu faridatun ay mafruḍah, diwajibkan. Bila sudah balik akhir berakal, maka wajib ia menuntut ilmu. Ada yang lakas paham, alhamdulillah. Ada yang kada sing pahaman, syukurnya, syukur kalau duduk. Ulun jadi bersyukur benar kalau di majelis. Kenapa jadi kalau bersyukur dia duduk di majelis? Karena lakas guling. Mun di rumah malih minum obat ada mau guling juga. Kenapa di rumah malih guling kucing simban. Abang seorang ini bila di rumah tetapi beselawar ada dikiranya anggur ruang kaunya mun di masjid hampir kucing tidak ada. Jadi hanya duduk di majelis nguap 3 kali. Kada bacaan bismillahirrahmanirrahim ahya akut, kada bacaan. Hanya guru bacaan wala nusalli rahimahullah taala sudah di alam sebelah. Artinya nikmat di sini tadi nikmat, nyaman nikmat. Walau yang bahasa kewuhan sudah macam-macam sebabnya. Kalau terguling berdosa ada dapat rahmat Allahnya. Sejam di majelis, 2 jam di majelis salam itu yang mendapatkan kasih sayang Allah. Ada yang halimnya sambil mendengar, walau orangnya berpikir matanya. Ada juga yang kisah mendengar, orangnya guling, pasangnya kacamata hiram. Ya kawan mengerti banget di sebelahnya mulai hadir. Kata kuatnya pas mundur liur titik. Nah, jualannya katanya paham kata banjir tapi sini para pemangsa segarang-garangnya liur jadi titik kan. Artinya lapas sudah guling mulai kan nikmat juara. Ada juga yang lawas hanya paham. Imbas sudah hendak sakaratul maut hanya dibukakan futuh mengerti ilmu yang dituntut tadi. Ada juga yang anugerah madat gurunya
kena kenapa dipakai ulang kan bisa apa-apa. Hafali dulu, hafali kitabnya, hafali. Ada yang disuruh gurunya menghafal Mutamimah dulu, Syekh Mukhtar At-Talib, kulit dari Makkah, Bapak. Waktu itu saya ayat yang Al-Bukhari belajar lawan Syekh Mukhtar At-Talib, ujar Syekh Mukhtar jangan, lamun pian tak boleh hafali Mutamimah dulu, karena ada paham apa-apa. Lalu dihafali sendiri. Tonton sudah mulai awal tahun pertama kitab nang diajarkan sampai tahun perhabiskan di grup Allah Ta'ala ngerti dan paham semuanya. Itu memberi natijah. Selawas apapun kita menuntut belum paham, mungkin karena anugerah Allah Ta'ala. Mbak boleh ke rumah tak boleh bini rukun mandi berapa 3 namanya, sebutkan ember jayo lawan sampul aja nampini hanya sekali dalam macam itu biar tahu apa niatnya. Yang nampini nawaitul usman sa'adat lillahi ta'ala, yang Usman lakinya sa'adat bininya kan sama-sama ada paham. Tapi kira jika sudah anak meninggal menyesal, oh salah pang samalah ibu kapan foto paham bisa. Artinya menuntut ilmu itu perlu proses, ada langsung kilat paham. Ada tugas kita menuntut. Kalau duduk di majelis syukur, terlebih bulan Ramadan adalah keuntungan dana duduk di majelis, maka pertahankanlah seperti ini. Artinya punya ada saban subuh pengajian, alhamdulillah kesempatan kita bersama tugasan ke akhirat. Kita ada tahu umur kita, bisa aja Mbak Kuntung, bisa aja besok, bisa aja seminggu, bisa aja nengan umur tuh kadang-kadang malaikat bahabar berdulu tenang ada. Kalau pangmalakal maut mawainah lawan kita wajib ulun disimpan makasih sudahlah, dia banyak-banyak beristighfar, baca zikir, ulun campur banyak rupiah kadang-kadang. Memang ada kadang-kadang orang yang diberi isyarat akan kematian, itu beberapa orang anugerah dari Allah. Di dalam kitab Jawahirul Uluwiyah, seorang raja berisian ahli tafsir, orang-orang yang penasihat raja dia dikena pajak mati tahun sekian, tahutan raja dia kira raja tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, tanggal sekian, jamnya sekian, matinya karena disangat kalah umat aja dari buku sudah dibaca oleh si penasihat menteri kerajaan, tahunnya sampai, bulannya sampai, tanggal harinya sampai, jamnya setengah jam lagi sampai. Raja ini hendak menyelamatkan diri supaya jangan mati. Pengawal siapkan satu perahu kapal dan bersihkan kapal, sterilkan, jangan sampai ada riget atau kotoran, karena bila riget binatang masuk kalah dari kematiannya sebabnya disterilkan. Cuma zaman itu karena ada vaksin, ada divaksin saja. Ini jalan nambah vaksin kan? Imbas sudah steril, raja kapal perahu siap. Ajani merasakan keamanan pajang kada mati. Seperempat jam lagi tulak menuju perahu. Wah, selamat sudah, kada jadi mati hari ini pajang. Nanti menteri penasihat tadi jam karena disangat kalah kada mungkin terjadi, karena kapal bersih sudah steril, dan memang kapal memang steril bersih dari kapal. Artinya mustahil binatang kau masuk. Sampai di perahu raja masuk, pengawal semuanya jangan empat. Kalau bina awak tubuhan biar lihat usia di kantong berbuat caranya saking hendaknya selamat ulur sorangannya hendak refreshing di dalam kapal ini, menyelamatkan diri dari kematian. 5 menit sebelum kematian raja, santai raja di udara, selamat juara, selamat juara. Semenit
sebelum jam tanggalnya kematian. Gembiranya luar biasa saat itu. Kenapa? Pas jam detiknya sampai, rajanya hendak wahid. Di hidung keluar kalajengkingnya, langsung digigit oleh kalajeng, langsung meninggal saat itu juga. Menolongi kedadak karena pengawal ditabing semuanya, maka matilah sejarahnya raja tersebut bisa mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Padahal berusaha sudah mensterilkan, mengamankan tempatnya, tapi tidak bisa lari daripada kematian. Dipadahkan kawan dia itu ada ciri mati lamas. Yang kedua ini berumah di pinggir sungai, naik ke gunung, bakal kada hendak nelayan, kada hendak mengunjung jambi. Kalau kita campur lamas, karena ada bisa kepunjung. Imbah bakal kuyuhan, guling. Anak harus kalau bakal masuk ke hidung sini, lamas karena kami anak mati. Nanti lamas di kami sekalinya. Tulisannya sudah kata kawat dihindari, kata kawat. Kadang menentukan orang sehat kadudi pada nanggiring, bisa aja nanggiring hidup panjang umur, padahal sini setrok 5 tahun dah. Harus panjang umur sebelah rumah sehat ada pernah gari mati bakal jargon tetangga salah jujur malah kalau aturan nang setrok 5 tahun benar meninggal karena jadi nang sehat nang mati malah kalau mau Israel ada pernah salah jujur daun di Sajaratul Muntaha tulisan si bulan lalu jamnya sampai bapak dahir kada kalau bulan ini ulun datang ngatok dulu misalnya kayak Nabi Muhammad kan ujar Sayyidah Fatimah siapa ana Jibril wa man ma'a lawan siapa Israel Pak Sayyidah Fatimah di bahaya bukain berizin dulu kalau hanya satu orang yang melakal berizin yang hendak mengambilin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melakal bapasan ya Rasulullah. Sakitnya luar biasa, lamun hendak nyaman umat pian, lamun hendak ada alih umat pian, padahal dan sampaikan ruh umat pian akan ulun ambil selembut-lembut ruhnya angkaya para nabi wafat dengan mahar kasratus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan mereka memperbanyak bersalawat kepada wahai junjungan kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan yang menyeraput sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah lisan yang paling beruntung. Bagaimanapun ucapannya, walaupun riya, walaupun ada penyakit hati, itu salawat tetap makbul indallah takriman wa ta'ziman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memuliakan, mengagungkan akan pangkat yang mulia kekasihnya junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita, beruntung di dalam majelis ilmu, dan bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan bersyukur kita sebagai orang beriman tinggal istiqamah. Istiqamah bersalawat, istiqamah di dalam majelis mengharap ilmu yang manfaat dan diturunkan madad daripada jami' masyayikhna. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan hidup di dalam dunia beruntung, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat keberkahan ini hingga anak cucu zuriat kita, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, dan Allah luaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan kapanpun ilmu yang kita tuntut Allah bukakan pemahaman daripada nuri Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kenikmatan yang paling terindah, mata kita diizingi memandang zat yang paling mulia junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat iman, husnul khatimah, syafa'atul uzma min Rasulillah.
Amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya mujib as-sa'il. Kita ampun, minta halal, minta radha. Kalau ada sumur di ladang jangan dihujat, ampun orang. Lamun ada umur panjang, mudah-mudahan kita bertemuan pulang, mudah-mudahan berkat Rasulullah sampai di dalam surga kita mendapat dengan izin Rasulullah. Ampun, minta radha. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallim ajma'in. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan. Allahumma rzuqna wa iyyakum arzaqan hissiyyah wa ma'nawiyyah zahiriyyah wa batiniyah bi jahi khairil bariyah bi maulana ya mujib hadrana bi tawassalna ilaika bil habib fi hajatina ya Allah wal muslimina qawli sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad al-fadli alhamdulillah.